Jamur tiram putih, Pleuratus ostreatus merupakan salah satu jenis jamur yang saat ini menjadi alternatif pilihan sebagai makanan sehat yang layak dikonsumsi. Di samping rasanya yang lezat, juga memiliki kandungan gizi yang cukup bermanfaat bagi tubuh, baik untuk dikonsumsi secara pribadi maupun untuk usaha makanan, sehingga banyak pengusaha makanan yang mengolah makanan dari jamur tiram yang menjadikan peluang pasar jamur tiram cukup menjanjikan. Namun untuk mencapai kesuksesan dalam menjalankan budidaya dan bisnis jamur tiram, maka perlu suatu pengetahuan yang tepat dan keberanian untuk mencoba memulainya. Awal mulai usaha ya, saya tertarik karena ada di depan rumah tuh ada yang beli langsung baglok. Bagloknya ini dibelinya 4.000 satu baglok. Nah kebetulan di sekolah saya tuh ada satu orang teman saya yang punya usaha budidaya tiram jamur. Nah terus saya mendatangi teman saya itu dan melihat bagaimana proses dan cara pembuatannya. Nah terus saya mencari-cari lagi di mana saya bisa mendapatkan bahan utama daripada baglok ini. Keliling-keliling lah di sekitar Kerinci ini, menghabiskan waktu mungkin sekitar 1 minggu lah untuk mencari-cari informasi itu. Nah akhirnya saya coba-coba sampai di rumah, kemudian bersama dengan Bapak ya, kebetulan Bapak juga PPL daripada pertanian, jadi kan bisa saling mengisi gitu kan. Nah terus kami cobalah membuatnya, kemudian bibitnya ini kami pesan dari Jambi waktu itu, dari Jambi. Nah kemudian kadang-kadang di Jambi itu ada juga sekali-sekali stoknya habis. Kemudian kami cari-cari lagi di Google, di YouTube gitu kan. Ketemu lagi di Pekanbaru. Nah kemudian Pekanbaru itu sampai sekarang masih berlanjut. Waktu itu kami beli F2-nya. Nah kalau sekarang kami sudah sering membuat F1-nya, karena kalau F1 itu kan lebih banyak lagi keuntungannya, modalnya juga lebih sedikit. Dari awal kami memasukkan ini tuh butuh waktu sekitar 1,5 bulan sampai panennya. Nah ini seperti di sini ada dilihat, ini nih baru keluar baru 1 malam ini, baru 1 malam. Kemudian 2 malamnya sudah sampai segini. Nah kemudian yang ketiganya sekitar sebesar-besar ini udah masuk hari ketiga. Nah kalau hari keempatnya sudah harus dipanen. Nah ini salah satu contoh yang sudah saya panenkan tadi. Nah sebesar-besar ini sudah bisa dipanen. Nah jadi butuh waktu sekitar 4 hari 4 malam. Dari mulai keluar, dari mulai seperti ini ya, mulai seperti ini sampai sebesar ini butuh sekitar 4 malam. Nah biasanya nih ini masih bisa sebenarnya ditunggu 1 malam lagi. Biasanya ini hasilnya ini sekitar satu jamur ini. Jadi bisa kita perkirakan, misalnya besoknya kita mau panen, kita tinggal hitung saja berapa buah gitu kan. Kalau 10 berarti sekitar 1 kilo gitu hasilnya. Awal usaha gitu sekitar 2.000 baklok. Nah sekarang sudah berapa Bu? Sekarang sudah 7.000 baklok sampai 10.000 lah. Gini kan sistemnya, kami bikin kan per hari, tiap hari gitu. 1 hari itu sekitar 100 sampai 200 baglok gitu. Jadi kalau 1 bulannya ya dikalikan 30. Jadi kalau kita bikinnya tiap hari, nanti otomatis panennya juga tiap hari. Kalau pemasarannya insya Allah ya sekarang belum jadi masalah betul. Apalagi misalnya ketemu hari Sabtu, Minggu, Senin itu kan ada balainya gitu kan. Nah biasanya kalau itu tuh tidak, istilahnya belum mencukupi untuk produksinya, ya kebutuhan pasar. Jamur ini sepertinya memang harus juga kita perhatikan betul. Misalnya
Kalau sudah ada seperti ini kan, ini berarti kan sudah agak lembek, ini ada air, berarti ini selangnya ini harus segera dibuka. Harus dibuka supaya air ini bisa keluar. Nanti kalau lama-lama dibiarkan, dia akan seperti ini. Nah, ini akibat musim hujan, agak kurang perawatan, jadinya agak menghitam dia, agak membusuk. Keluar, cuman tidak produktif hasilnya. Kalau yang untuk hasilnya maksimal itu 3-4 kali. 3 sampai 4 kali. Dari 1 ya sampai 4 kali. Kemudian kalau yang kelima, 6, 7 itu sudah kecil-kecil. Kadang-kadang dua apa namanya? 2 ini. 2 daun. 2 helai daun. 4.000 satu baklok. Rata-rata 10 kilo. Cuman kadang-kadang kan ada sampai 25 kilo gitu kan. Nah, nanti kadang-kadang ada lagi 5 kilo. Rata-rata 20. Usaha jamur tiram ini ya kita harus gimana? Tidak boleh putus asa. Karena di awal-awal kita membuat ini memang banyak cobaannya. Bisa istilahnya itu macetnya itu agak lebih besar menjelang kita paham betul gimana caranya budidaya jamur tiram ini supaya tidak gagal gitu. Dia banyak faktor kegagalannya, banyak sekali. Memang harus butuh pengalaman ya. Kami ini sudah masuk tahun keempat. 2 tahun itu masih sering Sabar terus. masih sering macet. Dalam 2 tahun itu masih sering macet. Kalau sekarang alhamdulillah 90% berhasil. Motivasinya ya untuk yang ingin berbudidaya jamur tiram. Jadi kita kalau menemukan kegagalan tidak boleh langsung putus asa. Terus karena di sini banyak yang harus kita dapatkan nanti dari pengalaman kita itu. Bagi yang ingin bertani di rumah bisa dengan budidaya jamur tiram. Jamur tiram oke.